Saya akan menjelaskan pengertian penyakit akibat kerja dan penyebab penyakit akibat kerja serta jenis-jenis penyakit. Pengertian penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang akibat rutinitas atau paparan zat tertentu di tempat kerja. Ada beragam jenis penyakit akibat kerja dan masing-masing memiliki pemicu atau penyebab yang berbeda. Penyakit akibat kerja penting untuk diketahui karena banyak orang yang tidak sadar bahwa keluhan yang mereka alami merupakan dampak dari pekerjaan mereka sehari-hari. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai penyakit akibat kerja, simak ulasan berikut. Keluhan yang disebabkan penyakit akibat kerja bisa dihindari jika Anda memahami penyebab dan mengubah kebiasaan saat bekerja. Penyakit akibat kerja atau PAK ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang timbul ataupun diperparah oleh aktivitas kerja ataupun kondisi lain berhubungan dengan pekerjaan. Beberapa contoh penyakit akibat kerja atau PAK antara lain silicosis, asbestosis, low back pain, foot finger syndrome. Yang kedua, penyebab akibat kerja. Keluhan yang disebabkan penyakit akibat kerja bisa dihindari jika Anda memahami penyebabnya dan mengubah kebiasaan saat bekerja. Berikut ini adalah contoh-contoh penyakit akibat kerja beserta penjelasannya. Penyakit asma. Asma, para pekerja yang sering terpapar asma kimia, gas, dan debu rentan mengalami kondisi ini. Keluhan biasanya akan semakin cepat timbul jika pekerja tidak memakai alat pelindung seperti masker. Pekerja yang berisiko mengalami asma antara lain pekerja di pabrik tekstil, penata rambut, tukang kayu, dan tukang las. Asma yang dipicu oleh pekerja memiliki gejala yang sama dengan penyakit asma pada umumnya, yaitu mengi, sesak napas, dan batuk. Hanya saja, gejala asma yang muncul biasanya akan memburuk saat sedang bekerja dan akan baik ketika sedang libur. Tingkat keparahan asma karena pekerjaan bergantung pada seberapa lama Anda terpapar pemicunya. Semakin lama Anda terpapar, semakin parah gejala asma yang akan muncul. Namun, ini juga berarti gejala akan lebih mudah disembuhkan jika penderitaan diagnosis lebih cepat. B. Sindrom carpal tunnel atau CTS. CTS rentan dialami oleh pekerja yang sering menggunakan tangannya untuk gerakan yang sama dan berulang-ulang. Pekerja yang rentan terkena kondisi ini antara lain pekerja kantoran yang sering mengetik, mengemas barang, dan penjahit dan pekerja bangunan. CTS ditandai dengan gejala berupa sensasi kesemutan, mati rasa, hingga kelemahan pada tangan. Keluhan ini bisa diredakan dengan mengistirahatkan tangan sejenak saat bekerja, mengepres tangan dengan es batu, dan mengkonsumsi obat pereda nyeri. Jika cara tersebut tidak mampu meredakan keluhan atau gejala yang Anda rasakan, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan penanganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfadli Firman dari kelas Teknik Elektro D402. Saya akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh ibu dosen, yaitu tentang penyebab penyakit akibat kerja. Bagian C, dermatitis kontak. Dermatitis kontak dapat terjadi pada pekerja yang sering bersentuhan dengan zat kimia, pestisida, bahan pengawet, nikel, parfum, dan pewarna rambut, hingga perhiasan yang memungkinkan iritasi ataupun menimbulkan alergi
Dermatitis kontak ditandai dengan ruam merah yang gatal, kering, dan berbisik. Kulit juga bisa mengeras, pecah-pecah, dan terasa nyeri ketika disentuh. Pekerja yang berisiko dapat menghindari keluhan ini dengan menggunakan alat pelindung saat bekerja, misalnya sarung tangan karet. Bagian D, penyakit paru kronis. Seorang yang bekerja di tempat seperti tambang batu bara, pabrik batu, pabrik tanah liat, dan pabrik bahan bangunan, bahkan jalan raya berisiko untuk terkena penyakit ini. Salah satu contoh penyakit adalah asbetosis. Keluhannya bisa berupa batuk, sesak nafas, nyeri pada bagian dada, hingga perubahan pola napas. Berbeda dengan asma, penderita akan tetap mengalami keluhan meskipun tidak lagi terpapar pemicu. Hal ini disebabkan partikel udara pada lokasi-lokasi ini bisa mengendap secara permanen di dalam paru-paru. Selain penyakit di atas, banyak penyakit lain yang dapat disebabkan oleh pekerjaan, misalnya gangguan pendengaran, tetanus, vitiligo, hingga kanker. Umumnya, penyakit-penyakit ini berawal dari kurangnya kesadaran akan pentingnya menggunakan alat pelindung diri selama bekerja. Setiap pekerjaan memiliki risiko kesehatan masing-masing. Agar Anda tidak mengalami penyakit akibat kerja, selalu gunakan alat pelindung diri yang sesuai dan beristirahatlah jika merasa lelah. Lakukan juga medical check up untuk karyawan secara rutin sesuai risiko pekerjaan dan aturan perusahaan tempat Anda bekerja. Bagian ketiga, pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja dapat timbul selama dan setelah bekerja di suatu perusahaan ataupun industri. Faktor penyebab penyakit ini ada 5 macam, yakni fisik, kemis, infeksi, fisiologis, dan mental psikologis. Akibat yang ditimbulkan dari faktor penyebab ini adalah penyakit akibat kerja antara lain pneumokoniosis, kelainan pendengaran, dermatosis, kanker kulit, infeksi, dan lain-lain. Sedangkan upaya untuk mencegah penyakit akibat kerja adalah bermacam-macam, yakni substitusi, ventilasi umum, ventilasi keluar setempat, isolasi, dan pakaian pelindung. Upaya pencegahan penyakit akibat kerja. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan berkala. Kedua, pemeriksaan kesehatan khusus. 3, pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, keempat, sarana dan prasarana serta perbaikan tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan ergonomis. Sekian presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.